Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau kuliah hari ini tidak bisa dilaksanakan secara sinkronus dikarenakan ada jadwal mendadak hari ini yang harus saya hadiri. Oleh karena itu, untuk perkuliahan hari ini kita laksanakan secara asinkronus, melanjutkan pertemuan minggu lalu terkait metode penelitian. Untuk pertemuan hari ini, saya akan coba membahas mengenai tipe dari penelitian itu sendiri, utamanya untuk penelitian di tingkat sarjana ya, atau penelitian untuk penyelesaian tugas akhir skripsi. Ini saya coba tampilkan untuk paparan penelitian. Baik, terkait penelitian atau yang disebut dengan metode penelitian, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih definisi dari riset atau penelitian itu sendiri. Berdasarkan dari makna kata penelitian atau riset, maka didefinisikan bahwa penelitian itu merupakan suatu kegiatan pencarian atas sesuatu secara sistematis, terkendali, empiris, dan kritis untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Sehingga dalam hal ini, dalam kaitannya dengan penelitian untuk penyelesaian tugas akhir di tingkat sarjana, maka seorang mahasiswa itu dituntut untuk belajar melakukan penelitian sebagaimana hal tersebut merupakan suatu profil dari lulusan nantinya. Seorang mahasiswa di tingkat sarjana harus mengetahui bahwa yang disebut dengan riset atau penelitian itu harus dilakukan secara sistematis, terkendali, empiris, dan kritis untuk mendapatkan kebenaran ilmiah itu sendiri. Sehingga di sini ada kata kunci target yang di akhirnya bahwa hal-hal yang diteliti itu harus disusun secara sistematis, akar, dan juga disajikan secara ilmiah menggunakan bahasa yang ilmiah. Tidak seperti halnya pada kegiatan penelitian yang independen atau yang non ilmiah, maka pada penelitian yang ilmiah itu harus mengikuti standar baku dalam penyajian secara ilmiah. Misalnya dari sisi penulisan itu harus menggunakan bahasa baku, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kemudian juga dari sisi analisisnya juga harus dapat dilakukan secara scientific atau ilmiah itu sendiri. Kemudian apa sih yang disebut dengan sistematis? Sistematis itu suatu penelitian dikatakan sistematis jika prosesnya dilakukan dari satu tahap ke tahap berikutnya secara berurutan. Oleh karena itu, di dalam suatu penelitian kita perlu sebelum kita melakukan penelitian kita perlu membuat suatu perencanaan. Nah, perencanaan itu gunanya untuk menjadi kendali pada saat kita akan memulai penelitian itu nantinya. Jadi di dalam suatu perencanaan penelitian kita menyusun prosedur ataupun tahapan dari proses penelitian itu sendiri. Sehingga pada saat kita pada praknya atau pada saat kita melakukan penelitian itu nanti kita tinggal mengikuti dari tahapan yang sudah kita susun sebelumnya. Kemudian selain sistematis juga suatu penelitian itu harus dilakukan secara terkendali, di mana
Perumusan masalah dan hipotesis itu secara operasional merupakan kendali dalam mengarahkan seluruh kegiatan penelitian. Oleh karena itu di dalam sebuah rencana atau proposal penelitian itu kita harus betul-betul mengunci atau merumuskan masalah dan juga hipotesis jika penelitian itu merupakan penelitian yang sifatnya hipotetikal, yang merupakan kunci dari tujuan ataupun tujuan akhir yang akan dicapai dari penelitian tadi. Nah, di dalam merumuskan masalah tentunya perlu kita perlu menggali fakta-fakta yang terjadi di lapangan, baik itu berupa data ataupun hasil riset terdahulu ataupun arahan kebijakan pemerintah misalnya ke depannya yang bisa mengunci suatu perumusan masalah atau identifikasi masalah. Kemudian sifat yang lain adalah bahwa suatu penelitian itu dia memiliki sifat empiris atau bersifat empiris tadi, di mana masalah yang akan diteliti itu adalah merupakan masalah yang bersifat empiris, di mana semua konsep yang tercakup dalam penelitian itu harus terhubung dengan secara operasional dalam dunia nyata. Jadi kalau kita ingin mengkaji atau melakukan suatu riset atau penelitian, maka kita harus betul-betul meyakini atau betul-betul memahami bahwa objek ataupun kajian yang akan kita teliti itu merupakan kajian yang nyata atau terhubung pada kondisi nyata di lapangan nantinya. Misalnya contohnya pada penelitian di tingkat S1 misalnya ya, pada bidang kajian pasca panen misalnya, Anda akan meneliti tentang karakteristik fisik dan kimia suatu komoditas pertanian misalnya, maka objek ataupun hal-hal yang diteliti tadi harus merupakan harus dilatar belakangi dengan hal-hal yang terjadi di lapangan atau menjadi kunci dari masalah yang harus diteliti tadi. Kemudian sifat yang lain adalah kritis, di mana tolak ukur atau kriteria yang dipakai untuk menentukan sesuatu atau topik riset itu dapat diterima adalah, yang pertama adalah tolak ukur dalam menetapkan hipotesis, tolak ukur dalam menetapkan besarnya sampel, kemudian tolak ukur dalam memilih metode atau pengumpulan data, dan juga tolak ukur dalam memilih analisis data. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa sebelum kita melakukan riset, kita harus tahu batasan atau suatu kriteria dalam menetapkan hipotesis itu sendiri. Hipotesis itu merupakan suatu kesimpulan sementara ya. Kemudian menetapkan besarnya sampel yang diperlukan nanti, kemudian bagaimana kita memilih metode pengumpulan datanya nanti, dan bagaimana kita akan menganalisis atau menyajikan data tersebut. Nah, kemudian tadi dalam definisinya tujuan atau hal-hal yang akan kita riset itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini seorang peneliti itu harus dapat berpikir skeptis, di mana konsep atau cara berpikir ilmiah itu adalah diantaranya adalah pertama berpikir skeptis, di mana seorang peneliti harus selalu menanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung setiap pernyataan. Kemudian berpikir analitis, di mana seorang peneliti itu selalu menganalisa setiap persoalan, mana yang pokok, mana yang tidak pokok, kemudian mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Maka dengan cara berpikir analitis tadi dapat menyusun atau dapat disusun suatu konsep yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang terakhir adalah seorang peneliti harus dapat berpikir secara kritis, di mana peneliti atau dalam hal ini adalah mahasiswa itu harus selalu
mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika dan mampu menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan berdasarkan pada analisa akal sehat. Sehingga dari ketiga hal tersebut maka kita dapat menyusun suatu laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau saintis. Nah, kebenaran ilmiah sendiri diantaranya harus koheren ya. Koheren itu adalah konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Kemudian dia memiliki sifat koresponden, di mana suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Dan yang terakhir adalah dia bersifat pragmatis, di mana suatu pernyataan dipercayai benar karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis. Jadi pada saat kita menyatakan satu kebenaran secara ilmiah, maka kita harus memperhatikan tadi sifat koheren, koresponden, dan juga pragmatis tadi. Nah, berdasarkan penelitian itu sendiri itu dibedakan menjadi beberapa macam ya. Yang pertama adalah berdasar dari sisi segi kepraktisannya, satu penelitian dikategorikan menjadi penelitian dasar dan juga penelitian terapan. Apa yang dimaksud dengan penelitian dasar? Penelitian dasar itu adalah penelitian yang hasilnya tanpa memikirkan segi kepraktisannya dalam memecahkan masalah di masyarakat. Sehingga outputnya atau keluaran yang diharapkan dari suatu penelitian dasar adalah sebuah teori yang sejalan dengan teori yang ada, atau menolak teori yang ada, atau menemukan teori baru yang bersifat melengkapi atau menjelaskan teori yang telah ada. Jadi suatu riset dasar di sini tidak harus langsung menjawab atau langsung dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada di masyarakat, tapi itu menjadi suatu basic science atau suatu kajian mendasar yang dapat digunakan untuk mendukung atau memperkuat ataupun juga yang bersifat melengkapi dari suatu kajian atau teori yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang dimaksud dengan penelitian terapan itu adalah penelitian yang hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Jadi bedanya dengan penelitian dasar di dalam penelitian terapan itu harus didasari oleh permasalahan yang ada di lapangan atau di masyarakat itu sendiri. Nah, luaran yang diharapkan dari suatu penelitian terapan adalah dapat berupa metode, sistem manajemen, paket teknologi baru yang dapat meningkatkan efektivitas ataupun efisiensi dari satu kegiatan pembangunan, ataupun sebuah teknologi tepat guna misalnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun meningkatkan produktivitas atau juga tadi efectivity maupun efisiensi yang dari suatu kegiatan misalnya. Kemudian berdasarkan adanya variabel, maka satu penelitian itu dapat dibagi menjadi penelitian deskriptif atau survei, di mana pada penelitian deskriptif atau survei ini penelitian dilakukan untuk menggambarkan variabel masa lalu dan juga sekarang. Kemudian yang kedua adalah penelitian eksperimen, yaitu di mana penelitian itu dilakukan terhadap variabel di masa yang akan datang. Sehingga di sini kalau pada penelitian eksperimen itu maka kita melakukan suatu percobaan ataupun eksperimen di lapangan yang yang digunakan untuk menentukan suatu masalah yang akan datang di masa yang akan datang. Kemudian dari pendekatannya, penelitian itu dapat dikategorikan menjadi penelitian one shot. Penelitian one shot itu adalah penelitian yang pengamatannya pada satu titik waktu pada satu subjek.
Misalnya, penelitian terkait, populasi kendaraan misalnya, atau penelitian terkait, apa namanya, laju pertumbuhan dari, satu tanaman misalnya. Kemudian penelitian yang kedua adalah penelitian cross-seksional, yaitu penelitian yang pengamatannya pada satu titik waktu pada subjek yang berbeda. Misalnya di sini adalah penelitian terkait efektivitas pemupukan misalnya pada beberapa jenis tanaman misalnya contohnya. Atau penelitian terkait uji kinerja mesin misalnya untuk mesin pencacah misalnya untuk mencacah hijauan dengan jenis yang berbeda misalnya. Kemudian ada juga penelitian longitudinal, di mana penelitian longitudinal itu merupakan penelitian yang pengamatannya bersifat time series pada subjek yang ada, pada subjek yang sama. Jadi di sini pada penelitian yang bersifat longitudinal, maka kita melakukan pengamatan secara time series. Time series di sini adalah runtut ya, dalam runtut waktu tertentu pada subjek yang sama. Misalnya penelitian terkait kondisi debit aliran dari suatu sungai misalnya. Kita lakukan terus-menerus dari waktu ke waktu pada titik sungai yang ditentukan atau yang sama ya. Nah, di sini dalam tahapan kegiatan penelitian sendiri, di antaranya adalah pada saat kita melakukan penelitian, maka kita melakukan beberapa tahapan, di mana yang pertama kita memilih masalah penelitian, kemudian dilakukan satu studi pendahuluan. Dari situ kemudian kita rumuskan masalah. Nah, dari perumusan masalah ini kemudian baru kita rumuskan topik atau judul yang sesuai. Dan juga selanjutnya adalah kita merumuskan tujuan, kemudian merumuskan hipotesis, memilih pendekatan atau metode penelitiannya. Untuk terkait metode penelitian ini, kita dapat menentukan variabelnya, menentukan sumber datanya, kemudian menentukan dan menyusun instrumen penelitian yang diperlukan, baru kemudian kita lakukan penelitian di lapangan untuk mengumpulkan data. Nah, setelah data terkumpul, lalu kemudian dilakukan analisis data, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan. Setelah itu baru dapat dilakukan penulisan laporan. Sehingga di sini, ini yang sering menjadi masalah di mahasiswa ya, kadang di dalam melakukan tahapan penelitian itu biasanya dia sudah langsung terpatok pada satu judul tertentu gitu. Padahal kalau kita lihat dari satu tahapan penelitian, maka judul atau topik itu dirumuskan setelah kita dapat merumuskan masalah, di mana kita juga harus melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu terkait objek yang akan kita teliti tadi. Oleh karena itu, dalam Anda nanti menyusun proposal seminar usulan penelitian atau SUP, maka jangan lupa bahwa pada saat Anda akan melakukan riset, maka Anda harus mengkaji dulu, lakukan studi lapangan, lakukan studi pendahuluan, atau yang mana studi pendahuluan itu dilakukan setelah kita memilih suatu masalah tertentu, satu masalah penelitian tertentu. Ini belum merumuskan ya, belum kita susun dalam bentuk suatu perumusan atau pernyataan ya terkait masalah tadi, tapi kita sudah menyusun misalnya pada saat kita akan meneliti tentang efektivitas pemupukan misalnya pada tanaman padi misalnya, di mana tanaman padi itu dapat memberikan produktivitas yang tinggi jika kita dapat memberikan pupuk atau menyediakan unsur hara pada waktu dan jumlah yang tepat. Nah, itu bisa menjadi suatu masalah penelitian. Kemudian kita kaji misalnya penelitian di lapangan yang sudah ada, atau kaji terkait fakta-fakta yang ada di lapangan terkait produktivitas padi dalam kaitannya dengan pupuk tadi, atau kemudian terkait efektivitas pemupukan pada
pertumbuhan atau produktivitas tanaman padi misalnya. Kemudian baru kita rumuskan masalah bahwa ternyata bahwa pemberian pemupukan pada tanaman padi itu memerlukan waktu dan juga jumlah yang tepat. Nah, di situ kita dapat merumuskan suatu topik riset. Kalau gitu kita buat misalnya riset penelitian tentang smart farming atau precision farming. Jadi kita membuat satu teknologi tepat guna yang dapat mengidentifikasi kapan kita harus memberikan nutrisi atau unsur hara pada tanaman dan pada jumlah berapa. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara melihat penampakan secara fisiologisnya misalnya. Dan kemudian selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas terkait tadi susunan atau komponen atau dalam tahap satu penelitian, maka kita tadi bahwa tahap awal dari satu riset, maka kita harus bisa menentukan atau memilih masalah. Di mana masalah adalah satu bisa jadi berupa kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kemudian juga bisa berupa penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Misalnya kalau yang pertama tadi ya terkait kesenjangan antara harapan dan kenyataan, misalnya tadi dalam faktor pemupukan tadi, ternyata pada saat kita melakukan melakukan budidaya tanaman padi, penanam padi, ternyata hasilnya kok tidak mencukupi misalnya, hasilnya menjadi jelek pada saat kita melakukan budidaya padi secara organik misalnya. Padahal kita berharap hasilnya bagus, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Atau kita bisa melihat penyimpangan misalnya, penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi. Misalnya contohnya adalah terkait perubahan iklim misalnya climate change ya. Kalau misalnya kita melihat curah hujan misalnya ya, pada kondisi yang normal musim hujan itu terjadi pada bulan-bulan basah, diantaranya adalah pada bulan berberan ya, dari dimulai dari akhir September ataupun awal Oktober, Desember, kemudian Januari, Februari hingga ke Maret. Tapi karena suatu penyimpangan fenomena iklim, maka bisa jadi pada suatu waktu itu terjadi hujan secara terus-menerus. Nah, dari situ barangkali bisa jadi akan menimbulkan suatu masalah, misalnya masalah banjir, masalah kegagalan produksi. Nah, itu menjadi hal-hal ataupun suatu masalah yang dapat kita riset atau kita teliti bagaimana sih menyelesaikannya nanti. Kemudian masalah yang lain yang dapat diambil adalah terkait penyimpangan antara teori dengan praktek, atau antara aturan dengan pelaksanaan, atau antara apa yang direncanakan dengan kenyataan. Nah, di sini dalam hal ini tentunya kita perlu mengkaji satu fenomena ataupun satu fakta di lapangan ya, terkait implementasi kebijakan, misalnya implementasi kebijakan pemerintah terhadap tata guna lahan misalnya, atau terhadap pembukaan lahan. Nah, jika ada penyimpangan, maka apa yang terjadi? Apa dampaknya terhadap hal-hal yang lain? Misalnya apa dampaknya terhadap antara praktek illegal logging atau pembalakan liar ya terhadap perubahan hidrologis misalnya pada suatu daerah gitu. Atau apa akibatnya antara pola hidup sehat diantaranya, atau upaya menjaga lingkungan misalnya dengan cara aturan terkait pembuangan sampah terhadap banjir dan juga terhadap hal yang lain. Kemudian suatu masalah itu dapat dikatakan sebagai masalah penelitian itu apabila
Hasanah yang pertama adalah hasanah ilmu pengetahuan yang ada pada saat tersebut belum mampu menjawabnya, atau bila masalah tersebut bersifat terapan atau multidisiplin terkait teori-teori pengetahuan yang terdapat di bidang ilmu yang mendukungnya, belum mampu untuk menjadi landasan dalam pemecahan masalah tersebut. Jadi di sini kita dapat mengambil satu masalah atau kita dapat menyatakan suatu masalah tersebut menjadi dapat diteliti atau menjadi masalah penelitian tadi. Pertama, apabila hasanah ilmu pengetahuan yang ada pada saat tersebut belum mampu menjawabnya, atau apabila masalah tersebut itu bersifat terapan atau multidisiplin, maka teori iptek yang terdapat di bidang ilmu yang mendukungnya itu belum mampu menjadi landasan dalam pemecahan masalah tersebut. Kemudian ciri-ciri masalah yang baik di sini diantaranya adalah masalah itu harus mempunyai nilai penelitian. Ini ditandai dengan bahwa suatu masalah itu dia asli atau original atau up to date, kemudian dapat diuji secara empiris atau dapat dinyatakan dalam variabel yang dapat diukur. Kemudian masalah itu dapat menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Kemudian yang keempatnya adalah dia bersifat urgent. Urgent dalam ini adalah mempunyai arti dan nilai dalam bidang ilmunya sendiri atau dalam bidang aplikasi. Kemudian masalah yang dipilih itu harus mempunyai visibility. Visibility dalam hal ini adalah pertama dia dinyatakan visible atau layak dari aspek kemungkinan mendapatkan data yang diperlukan, kemudian ketersediaan waktu, biaya, dan juga fasilitas pendukung lainnya. Jadi jangan sampai Anda melakukan riset yang di luar kemampuan waktu ataupun biaya ataupun fasilitas yang Anda miliki. Yang kedua adalah tidak bertentangan dengan agama, norma, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat misalnya. Jangan sampai misalnya kita melakukan riset terkait mutasi misalnya, mutasi biologi ya dari yang bertentangan dengan norma ataupun agama yang berlaku di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa masalah yang akan diteliti tadi itu harus sesuai dengan kualifikasi peneliti atau sesuai dengan tingkat intelijensia dari peneliti tersebut. Nah, sebagai mahasiswa di tingkat sarjana, maka pada dasarnya dalam satu riset di tingkat sarjana itu lebih ke arah bagaimana mahasiswa itu belajar meneliti. Jadi kita melakukan bagaimana Anda itu belajar untuk melakukan suatu penelitian. Gitu. Kemudian sumber masalah sendiri, nah ini bukan maksudnya adalah bagaimana kita sumber atau cara kita mendapatkan atau menggali hal-hal yang dapat dijadikan satu masalah penelitian ya, bukan artinya ini menjadi sumber masalah dalam bermasyarakat misalnya. Nah, Anda dapat menggali suatu masalah ataupun satu objek yang dapat diteliti dengan cara memperbanyak bacaan atau bersumber dari bacaan atau literatur. Dengan melakukan kajian-kajian literatur, terhadap hasil riset ataupun teori yang ada di lapangan, kita dapat menentukan atau mengidentifikasi suatu masalah penelitian. Kemudian dengan mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah misalnya, mengikuti seminar, kolokium, dan juga sebagainya. Oleh karena itu, seorang mahasiswa S1 pada saat Anda nanti akan melakukan penelitian, biasanya Anda kan diwajibkan untuk mengikuti seminar sekian kali gitu, mengikuti kolokium sekian kali. Atau kalau sekarang adalah kolokium atau kalau sekarang itu sidang komisi ya biasanya. Nah,
kegiatan-kegiatan tersebut diarahkan ke mahasiswa untuk dapat tadi menggali satu ide atau satu masalah yang dapat diteliti nantinya. Kemudian sumber yang lain adalah dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi alam sekitar misalnya. Pada misalnya terkait rentang antara debit minimum dan debit maksimum dari suatu sungai misalnya, atau mengkaji terkait cara pengolahan pasca panen atau penanganan pasca panen suatu komoditas misalnya. Kemudian dengan intuisi, nah untuk intuisi ini perlu perlu keahlian tersendiri ya, bukan dalam ini seperti dukun ya, tapi intuisi itu dapat dibangun dengan cara kita banyak membaca literatur, buku, kemudian banyak membaca hasil penelitian dan juga mengkaitkannya dengan fenomena alam yang terjadi misalnya. Kemudian yang kelima adalah dengan melakukan konsultasi dengan narasumber misalnya ya. Kalau Anda mau meneliti tentang mesin pencacah misalnya ya dalam proses pembuatan pupuk organik misalnya. Nah, Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi dalam hal ini petani misalnya pada proses terkait potensi biomasnya, kemudian dengan praktisi pupuk misalnya ya, pembuat pupuk organik, atau juga berkonsultasi dengan pemegang otoritas jika kita akan melakukan suatu riset terapan terkait kebijakan ataupun juga terkait hal-hal yang tadi fakta di lapangan terkait suatu penerapan suatu aturan terhadap dampak-dampak yang lainnya misalnya. Kemudian bagaimana kita dapat merumuskan masalah atau melakukan perumusan masalah? Kita perlu mengetahui bahwa yang dimaksud dengan rumusan masalah itu adalah suatu pertanyaan yang didasarkan pada masalah yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan rumusan masalah itu pertama adalah dia berupa pertanyaan atau berupa kalimat tanya ya. Ini yang pertama. Kemudian rumusan harus jelas, singkat dan bermakna. Kemudian dirumuskan secara operasional. Dalam hal ini harus jelas variabel dan cara pengukurannya. Kemudian jelas ruang lingkupnya ya untuk memudahkan penarikan kesimpulan utamanya. Jadi di sini 4 hal ini harus diperhatikan pada saat kita akan merumuskan suatu masalah tadi, membuat perumusan suatu masalah. Ingat yang pertama adalah dia berupa pertanyaan atau kalimat tanya ya. Kemudian rumusan harus jelas, singkat dan bermakna. Dirumuskan secara operasional atau jelas variabel dan cara pengukurannya. Nah, ini contohnya. Misalnya contoh perumusan masalah, apakah hasil padi akan bertambah jika dipupuk dengan urea misalnya. Ini contohnya ya. Kemudian apakah ada hubungan antara mohon maaf ya sebentar ya ada backsound sebentar. Kembali lagi tadi ke dalam perumusan masalah tadi. Ini contoh perumusan masalah adalah yang pertama, apakah hasil padi akan bertambah jika dipupuk dengan urea gitu? Atau kemudian
Atau contoh yang lain adalah apakah ada hubungan antara intensitas cahaya dengan riap diameter anakan meranti merah. Riap itu adalah pertambahan diameter ya, pertambahan diameter dari satu tegakan pohon. Nah, itu adalah contoh satu perumusan masalah. Atau misalnya apakah ada hubungannya antara curah hujan dengan limpasan permukaan misalnya. Apakah ada hubungannya antara pemberian perlakuan tertentu terhadap hasil atau produksi satu tanaman misalnya. Itu adalah contoh terkait tadi perumusan masalah. Kemudian kalau dilihat dari jenisnya, kita bisa mengatakan bahwa jenis-jenis masalah penelitian diantaranya adalah contohnya misalnya masalah untuk mengetahui status dan mendeskripsikan satu fenomena atau masalah deskriptif dalam hal ini. Rumusan masalahnya ini berkenaan dengan satu pertanyaan terhadap variabel mandiri, di mana seorang peneliti itu tidak membuat perbandingan atau hubungan antara variabel itu dengan variabel tersebut misalnya. Contohnya misalnya seberapa besar potensi kayu komersial di kelompok hutan Sungai Kapuas misalnya, atau seberapa besar pendapatan petani di Kabupaten Sumedang, atau seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan gerakan rehabilitasi lahan dan hutan. Atau kalau terkait efektivitas misalnya, seberapa besar kapasitas mesin pencacah misalnya, atau seberapa besar kapasitas suatu sebuah mesin penyosok sorghum misalnya. Ini adalah masalah-masalah yang digunakan untuk mengetahui status atau mendeskripsikan sebuah fenomena atau masalah deskriptif tadi ya. Kemudian jenis yang kedua, masalah untuk membandingkan dua atau lebih fenomena. Dalam ini adalah masalah komparatif. Ini contohnya adalah adakah perbedaan besarnya riap diameter batang anakan pulai antara yang dipupuk dengan urea dan juga dengan NPK. Atau adakah perbedaan pertumbuhan tanaman bayan yang ditanam secara hidroponik menggunakan pupuk organik dan juga pupuk apemik misalnya. Atau adakah perbedaan bobot domba Garut antara yang diberi pakan rumput gajah dengan alang-alang? Atau yang lain misalnya apakah adakah perbedaan mutu lulusan perguruan tinggi antara pola rekrutmen tanpa tes ujian masuk dengan tes ujian masuk. Nah, itu adalah satu contoh-contoh masalah untuk membandingkan dua atau lebih fenomena tadi, masalah komparatif tadi ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah masalah untuk mencari hubungan antar fenomena atau masalah asosiatif atau korelatif ya istilahnya. Misalnya di sini hubungan simetris atau hubungan antar dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Misalnya contoh rumusan masalah contohnya adalah adakah hubungan antara kelimahan semai-ramin dengan kelimahan burung rangkong misalnya? Atau apakah ada hubungan antara kelimpahan anakan meranti merah dengan kelimpahan babi hutan misalnya ya? Atau adakah hubungan antara produksi padi jenis IR dengan dengan besarnya pendapatan petani misalnya? Nah di sini kita melihat bahwa identifikasi masalah atau perumusan masalah itu digunakan untuk mencari hubungan antar fenomena tadi atau satu penelitian korelatif di sini ya. Kemudian yang keempat adalah hubungan kausal atau hubungan yang bersifat sebab akibat. Dalam hal ini tentunya ada variabel independen dan variabel dependen atau variabel bebas dan variabel terikat. Misalnya contoh rumusan masalahnya adalah adakah pengaruh sistem insentif terhadap prestasi kerja misalnya, atau adakah pengaruh besarnya intensitas cahaya terhadap riap tinggi anakan jelutung,
Atau adakah pengaruh frekuensi penyiangan gulma terhadap produksi kedelai misalnya. Atau kalau dalam bidang alsintan misalnya, adakah pengaruh apa misalnya ya, peningkatan RPM mesin terhadap kecepatan dan juga ukuran hasil cacahan misalnya ya, kalau kaitannya dengan mesin pencacah tadi. Atau seberapa besar pengaruh metode pengajaran terhadap kualitas lulusan misalnya. Atau kalau dalam bidang TTA misalnya ya, adakah pengaruh antara apa namanya, misalnya pola konservasi tanah tertentu terhadap laju limpasan permukaan misalnya. Nah, itu adalah satu rumusan untuk mengungkapkan hubungan kausal atau hubungan sebab akibat tadi dari satu perlakuan atau suatu apa namanya, upaya tertentu terhadap yang lainnya, misalnya terhadap apa, misalnya terhadap produktivitas, terhadap fenomena tertentu misalnya. Kemudian yang kelima, jenis masalah penelitian yang kelima adalah yang berkaitan dengan hubungan interaktif timbal balik atau resiprokal, atau hubungan yang saling mempengaruhi, di mana tidak diketahui di mana variabel independen ataupun variabel dependennya. Jadi di sini misalnya contohnya seberapa besar hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar misalnya, atau seberapa besar hubungan antara ketersediaan unsur fosfor dalam tanah dengan kelimpahan mikoriza, atau seberapa besar hubungan antara tingkat kecerdasan mahasiswa dengan kekayaan orang tua. Nah, di sini tentunya dalam hal ini antara dua variabel ini tidak diketahui yang mana variabel bebas atau variabel terikatnya, atau saling mempengaruhi namun tidak diketahui mana variabel bebasnya ataupun mana variabel terikatnya. Nah, ini kemudian setelah kita menggali masalah atau mengidentifikasi masalah tadi, kita melakukan studi pendahuluan. Nah, apa sih manfaat studi pendahuluan? Jadi belum perumusan masalah ya, tapi kita menggali atau mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat dijadikan sebagai masalah penelitian. Kemudian dari situ kita lakukan studi pendahuluan. Nah, apa manfaatnya? Studi pendahuluan itu berguna untuk memperjelas masalah yang pertama, atau menjajaki kemungkinan dilanjutkannya penelitian, atau mengetahui tentang informasi problem map atau peta permasalahan. Nah, bagaimana kita melaksanakan suatu studi pendahuluan? Suatu studi pendahuluan itu bisa dilakukan dengan cara membaca literatur. Anda gali dari berbagai literatur atau hasil-hasil penelitian atau dari jurnal terkait tadi topik yang akan diteliti tadi. Kemudian juga dapat dilakukan dengan berkonsultasi dengan narasumber misalnya, atau dengan mengadakan peninjauan ke tempat penelitian misalnya. Kalau Anda akan melakukan penelitian tentang efektivitas kerja suatu mesin misalnya, maka Anda perlu melakukan peninjauan ke tempat mesin itu berada misalnya. Atau kalau misalnya ingin mengetahui tentang fenomena tertentu, maka kita bisa menggali dengan cara menggali literatur. Jadi tidak harus dengan melakukan eksperimental lagi ya sebelumnya, tapi dengan berbagai cara tadi. Kemudian tahapan berikutnya adalah setelah kita gali, kemudian kita dapat merumuskan satu masalah, maka kita perlu merumuskan judul atau topik penelitian, di mana judul penelitian ini dia harus memiliki ciri-ciri yang pertama menarik, positif, singkat di sini tidak lebih dari 12 kata. Dalam ini tidak termasuk kata sambung dan kata depan ya, 12 kata. Kata sambung itu misalnya di, atau misalnya, itu tidak termasuk dalam hitungan. Kemudian spesifik dan merujuk pada pokok
bahasan atau bersifat indikatif. Kemudian hindari kata kerja pada awal judul dan penggunaan kata-kata klise, misalnya penelaahan, pengaruh. Nah ini yang sering dilakukan dalam skripsi nih ya. Misalnya ada penelitian pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Nah itu harus dihindari. Atau misalnya penelitian pendahuluan misalnya. Kemudian sebuah judul yang lengkap itu mencakup jenis problematika penelitian atau subjek atau penelitian di mana data itu dapat diperoleh, atau dalam ini adalah objek penelitian, tempat dan waktu penelitian jika diperlukan. Ini contoh judul ya, ini contoh judul yang kurang baik misalnya tadi. Hindari kata pengaruh, misalnya ada judul pengaruh berbagai dosis pupuk NPK terhadap riap diameter semai sengon misalnya. Nah yang baik harusnya riap diameter semai sengon pada berbagai dosis pupuk NPK misalnya. Jadi hilangkan kata pengaruh tadi. Atau misalnya ini adalah studi pengaruh suhu, kelembaban, dan jenis tanah terhadap laju dekomposisi serasa meranti misalnya. Nah, judul yang bagusnya adalah laju dekomposisi serasa meranti, titik 2, pengaruh suhu, kelembaban, dan jenis tanah. Itu. Jadi hindari tadi kata-kata klise tadi ya, pengaruh, penelaahan atau kajian misalnya. Kemudian merumuskan tujuan. Setelah kita merumuskan tadi judul atau topik tadi ya, setelah mengidentifikasi masalah atau merumuskan masalah, kemudian merumuskan judul atau topik. Nah, yang angka selanjutnya dalam menyusun suatu penelitian adalah kita perlu merumuskan tujuan. Di mana tujuan penelitian itu dinyatakan dengan kalimat pernyataan atau bentuk deklaratif ya. Beda dengan rumusan masalah tadi ya. Kalau rumusan masalah dia merupakan kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Setelah tadi misalnya bentuknya adalah dia berupa kalimat pernyataan, singkat, menggambarkan apa yang ingin diperoleh dari penelitian, kemudian tujuan harus lebih spesifik atau konkret sesuai dengan masalah penelitian dibandingkan dengan perumusan masalah yang masih bersifat abstrak ya misalnya. Kemudian gunakan kata kerja yang hasilnya dapat diukur atau dilihat. Misalnya menjajaki, menguraikan, menerangkan, menguji, membuktikan, menerapkan suatu gejala misalnya, konsep, dugaan, atau membuat prototipe misalnya. Dan hindari kata-kata yang sulit diukur seperti mengetahui, memahami. Nah, itu harus dihindari. Jadi jangan sampai membuat kalimat tujuan misalnya mengetahui pengaruh bla 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 misalnya. Jangan begitu ya. Ini contoh penyusunan tujuan ya. Misalnya judul penelitiannya adalah pendugaan potensi tegakan hutan di kelompok hutan Sungai Kapuas, Kalimantan Barat misalnya. Rumusan masalahnya adalah seberapa besar potensi tegakan hutan di kelompok hutan Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Dan tujuannya adalah untuk menduga besarnya potensi tegakan hutan di hutan Sungai Kapuas, Kalimantan Barat ya. Di sini jelas ya, dan Anda bisa lihat di sini dia runtut dari judul, rumusan masalah, dan juga tujuannya. Jangan sampai Anda menuliskan judulnya apa, rumusan masalahnya apa, dan tujuannya apa misalnya. Nah ini peta tadi, hubungan antara masalah dengan perangkat penelitian. Pertama, kalau yang dimaksud dengan masalah itu adalah hal-hal yang dipertanyakan. Kemudian dari sini kita dapat hipotesis ya, dapat tujuan tadi. Tujuan penelitian itu adalah jawaban yang ingin dicari, jadi dari pertanyaan tadi. Kemudian dari sini juga dapat hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya, atau biasanya bisa juga disebut hipotesis itu adalah jawaban sementara dari tujuan. Nah, dari situ kemudian kita bisa menyusun kesimpulan
Dari hipotesis dapat diberi kesimpulan atau jawaban yang diperoleh, di mana kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan penelitian. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Ini adalah satu bagian penting juga dalam Anda merencanakan suatu penelitian, di mana perlu diketahui bahwa hipotesis itu adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya. Nah, selain itu juga hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif yang relatif sederhana. Misalnya cara merumuskan hipotesis di sini misalnya dengan yang pertama adalah dengan menyusun kerangka teori dalam rangka memperoleh informasi dengan masalah yang diteliti dan mengeksplorasi hubungan-hubungan yang terjadi dalam suatu permasalahan atau memandang suatu permasalahan itu sebagai satu kejadian sebab akibat misalnya, atau dan juga yang ketiga adalah menggunakan intuisi dan daya hayal. Nah, untuk yang ketiga ini sangat apa istilahnya sangat bergantung dengan pengetahuan dan pemahaman dari peneliti itu sendiri. Kalau dia memang memiliki pemahaman yang mendalam dan juga memiliki pengetahuan yang luas, maka dia dapat mengasah tadi intuisi atau daya hayal terkait satu fenomena misalnya. Kemudian ciri-ciri hipotesis yang baik diantaranya adalah menyatakan hubungan, kemudian sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta, didukung oleh teori-teori yang ada dan dapat diuji secara empiris. Contoh dalam penelitian apa saja yang memiliki hipotesis. Nah, ini yang perlu Anda pahami ya, karena tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis gitu. Seperti penelitian rancang bangun misalnya, itu tidak perlu hipotesis. Penelitian-penelitian yang memerlukan hipotesis diantaranya adalah penelitian tentang magnitude. Magnitude itu adalah satu ukuran atau besaran misalnya. Misalnya penelitian terkait tadi diameter riap diameter dari satu pohon misalnya, atau penelitian terkait laju limpasan permukaan misalnya. Kemudian penelitian tentang differences. Differences itu adalah penelitian tentang kajian perbedaan dari satu fenomena, satu perlakuan terhadap perlakuan yang lain. Atau penelitian tentang relationship atau hubungan tadi antara misalnya antara pemupukan dengan produktivitas tanaman tadi ya, atau penggunaan pupuk tertentu terhadap produktivitas tanaman misalnya. Nah, jenis hipotesis sendiri, nah ini kalau kita berkaca pada jenis hipotesis itu dapat didasarkan pada kategori rumusannya ya. Yang pertama adalah hipotesis nihil atau H0, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau pengaruh antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Nah, ini rumusannya untuk rumusan hipotesis nol tadi atau hipotesis nihil atau hipotesis nol ya, atau H0 ya. Misalnya tidak ada perbedaan antara pohon yang diberi pupuk urea dengan pohon yang diberi pupuk NPK misalnya. Atau tidak ada pengaruh antara curah hujan terhadap limpasan misalnya. Ini contohnya ya. Atau hipotesis alternatif H1 di sini, atau yaitu merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Contohnya di sana adalah jika bla 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 maka bla bla bla, atau ada perbedaan antara bla 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 dan bla 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 misalnya. Misalnya jika pohon diberi tanaman bayam diberi pupuk AB mix maka produktivitasnya akan meningkat misalnya. Atau ada perbedaan antara pemberian pupuk organik dan pemberian pupuk AB mix pada hidroponik bayam misalnya, itu contoh ya. Atau ada pengaruh antara pemberian jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman misalnya.
Itu adalah satu penelitian-penelitian yang hipotetikal ya istilahnya. Kemudian yang kedua adalah hipotesis berdasarkan sifat variabel yang akan diuji. Misalnya di sini adalah hipotesis tentang hubungan. Hipotesis tentang hubungan itu merupakan hipotesis yang menyatakan tentang saling hubungan antara dua variabel atau lebih. Di mana di sini dapat berupa hubungan sejajar atau tidak timbal balik. Contohnya adalah hubungan antara kemampuan fisika dengan kimia misalnya. Kemudian hubungan sejajar timbal balik, contohnya hubungan antara tingkat kekayaan dengan kelancaran usaha. Atau hubungan sebab akibat tapi tidak timbal balik, misalnya hubungan antara waktu PBM itu proses belajar mengajar dengan kejenuhan mahasiswa. Ini contoh yang lainnya. Kemudian hipotesis tentang perbedaan, hipotesis yang dinyatakan sebagai hipotesis yang menyatakan perbedaan antara variabel tertentu pada kelompok yang berbeda berdasarkan yang ini utamanya pada penelitian komparatif dan eksperimental. Misalnya ada perbedaan prestasi belajar siswa SMA antara yang diajar dengan metode ceramah dan tanya jawab dan metode diskusi atau dalam ini adalah penelitian eksperimental ya, kita melakukan percobaan di lapangan antara tadi metode pembelajaran dan juga antara dua metode pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa misalnya. Nah, atau misalnya ada perbedaan prestasi belajar di kota dan di desa misalnya. Jadi, dengan cara ini merupakan penelitian komparatif ya, membandingkan gitu ya. Atau contohnya misalnya ada perbedaan antara mesin dengan mesin pecacah dengan dengan RPM tertentu misalnya. Nah, bagaimana kita memilih pendekatan penelitian? Yang pertama, kita perlu tahu dulu tentang jenis-jenis pendekatan ya. Yang pertama, jenis pendekatan itu dibagi menjadi 3 hal setidaknya ya. Pertama, menurut teknik pengambilan unit contoh, misalnya pendekatan populasi atau pendekatan sampel. Kemudian berdasarkan menurut timbulnya variabel, di sini ada pendekatan non eksperimental ya, dan juga pendekatan eksperimental. Atau menurut model pengembangan, ada one shot model, longitudinal model, dan cross sectional model tadi ya, yang pernah dibahas sebelumnya. Kemudian menentukan variabel, di mana variabel itu adalah, perlu dipahami bahwa variabel itu adalah gejala atau atribut atau objek penelitian yang bervariasi. Contohnya tinggi pohon, diameter pohon, laju limpasan, atau ukuran cacahan misalnya dari satu mesin misalnya. Kemudian klasifikasi variabel ini bisa dibedakan menjadi tiga variabel. Yang pertama adalah variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif itu dia dapat diukur ya. Contohnya tinggi pohon, diameter pohon, laju aliran permukaan tadi. Kemudian variabel kualitatif berupa variabel yang tidak terukur. Contohnya adalah tingkat kepandaian, indeks kekeringan, atau daya dukung lingkungan misalnya. Atau variabel terikat dan variabel bebas. Ini contohnya misalnya pada fungsi Y sama dengan F fungsi dari X1, X2, dan X3, maka di sini variabel bebasnya itu adalah variabel X, X1, X2 maupun X3 ya. Dan juga variabel terikatnya adalah variabel Y, di mana besaran dari variabel Y ini ditentukan oleh besaran dari variabel X1, X2 maupun X3. Next nih ya, variabel kuantitatif tadi atau variabel yang dapat diukur itu dapat dibedakan menjadi 2 macam variabel, yaitu variabel diskrit dan juga variabel kontinu atau kontinu. Variabel diskrit ini merupakan variabel nominal atau kategorik. Misalnya
dia sifatnya dikotomi, misalnya dikotomi itu berarti dua ya. Misalnya jenis kelamin kan laki-laki dan perempuan ya. Atau apalagi yang dua misalnya status misalnya ya, menikah tidak menikah misalnya. Atau variabel polikotomi. Variabel polikotomi itu merupakan variabel yang lebih dari dua. Contohnya agama misalnya ya, agama penduduk ya, atau jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, S1 dan berikutnya. Kemudian juga yang disebut dengan variabel kontinu atau kontinu. Variabel kontinu itu dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama adalah variabel ordinal, itu untuk yang menunjukkan tingkat-tingkatan. Contohnya panjang, kurang panjang, dan pendek misalnya ya. Kemudian variabel interval, ini yang mempunyai jarak ya, suhu, jarak tempat, atau variabel rasio, itu variabel perbandingan. Contohnya adalah berat badan ya. Kemudian selain kita mempelajari tentang jenis variabel, juga dalam satu penelitian kita perlu tahu tentang data dan sumber data. Kenapa? Karena pada saat kita berbicara mengenai penelitian yang ilmiah atau suatu kajian yang ilmiah, maka kita perlu menggali data atau fakta di lapangan tadi. Kemudian kita harus bisa mengetahui sumber datanya dari mana. Yang dimaksud dengan data itu adalah hasil pencatatan, baik berupa angka maupun fakta yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Contohnya di sini adalah jenis pekerjaan, motivasi karyawan, jabatan, keuntungan perusahaan, tinggi badan, biaya sekolah, dan lain-lain. Dan juga kalau yang dimaksud dengan sumber data, untuk pertumbuhan tanaman tadi ya contohnya misalnya. Ya, sumber data itu adalah merupakan subjek penelitian di mana suatu data itu diperoleh. Contohnya, peneliti yang mengamati pertumbuhan jagung, maka sumber datanya adalah tanaman jagung. Kemudian peneliti yang menggunakan teknik wawancara, maka sumber datanya adalah respondennya. Nah, setelah kita tadi memahami tadi variabel dan data, kita juga perlu memahami tentang metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian adalah membicara tentang bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, yaitu dengan alat apa misalnya, atau teknik penelitiannya, atau prosedurnya bagaimana misalnya, atau prosedur bagaimana kita melakukan penelitian itu atau prosedur penelitiannya. Di dalam metodologi penelitian itu biasanya mencakup yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian, kemudian mencakup bahan dan alat yang digunakan, kemudian juga jenis data atau variabel yang diamati, dan sumber data, kemudian rancangan penelitian. Rancangan penelitian itu merupakan misalnya rancangan percobaan atau desain samplingnya ya, kemudian teknik pengumpulan datanya seperti apa, prosedur pengukuran variabelnya bagaimana, kemudian teknik analisis datanya seperti apa misalnya. Nah, selain itu juga kita perlu menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu digunakan atau berkaitan dengan metode atau cara pengumpulan data, di mana instrumen itu adalah alat pengumpulan data pada waktu penelitian, dan juga dia harus sesuai dengan metode yang digunakan. Contohnya untuk metode penelitian metode wawancara, maka instrumennya adalah pedoman wawancara. Kemudian metode observasi, maka instrumennya berupa checklist misalnya ya. Jadi kalau Anda melakukan penelitian di lapangan, kita harus menyusun dulu. Jangan sampai Anda melakukan penelitian di lapangan masih belum tahu apa sih yang akan kita ukur, misalnya apa sih yang akan kita amati misalnya. Tidak menyiapkan dalam perangkat yang benar misalnya. Nah, kalau kita tidak bisa menyusun atau menentukan instrumen yang diperlukan, maka
yang terjadi di lapangan adalah bisa jadi Anda lupa gitu atau misalnya salah menuliskan data misalnya. Nah itu bahaya, jangan sampai Anda harus melakukan penelitian ulang hanya karena Anda tidak menyusun instrumen yang diperlukan misalnya, atau ada misalnya pada saat melakukan penelitian tentang uji kinerja suatu mesin misalnya ya, kita perlu checklist apa sih yang diuji misalnya, apa sih yang harus diukur. Nah jangan sampai ada yang terlewat pada saat kita melakukan praktek atau melakukan penelitian itu. Kalau sampai ada yang terlewat padahal variabel yang diperlukan itu merupakan variabel utama, bisa jadi Anda harus mengulang gitu. Itu harus dihindari ya pada saat Anda melakukan penelitian untuk skripsi nanti. Kemudian yang berikutnya setelah kita menentukan instrumen atau menyusun instrumen, kita perlu mengumpulkan data. Di mana pengumpulan data itu dengan cara mengamati variabel yang akan diteliti tadi. Kemudian dalam kita mengumpulkan data tadi, kita perlu latihan untuk memahami dan mempelajari instrumen serta dan juga memahami cara penggunaannya atau praktek menggunakan instrumen tadi. Jadi sebelum kita melakukan pengamatan atau pengumpulan data di lapangan, kita harus pahami betul instrumennya. Pahami betul apa sih yang harus dilakukan, tahapan demi tahapan, data-data apa yang harus dikumpulkan gitu. Kalau perlu, Anda membuat semacam tabel gitu ya, tabel prosedur dan data apa saja yang harus diisi misalnya. Disusun dalam bentuk tabulasi. Kemudian metode pengumpulan data itu bisa menggunakan pengamatan langsung ataupun pengamatan tidak langsung. Pengamatan langsung misalnya pada saat Anda menguji kerja suatu mesin misalnya, maka Anda harus melakukan pengamatan langsung atau melakukan praktek langsung. Kalau pengamatan tidak langsung misalnya dengan cara kita mengambil atau mengumpulkan data sekunder misalnya ya. Nah, ini analisis data. Setelah kita mengumpulkan data, maka tahapan berikutnya adalah analisa data. Analisis data digunakan untuk mengolah data dengan menggunakan rumus atau aturan yang ada dan juga sesuai dengan pendekatan penelitian yang ditetapkan. Contohnya di sini, untuk mengetahui status atau mendeskripsikan suatu fenomena, jenis risetnya adalah jenis penelitian deskriptif. Analisis datanya misalnya dengan presentase atau komparasi dengan kriteria standarnya misalnya. Atau kalau misalnya tentang tadi misalnya daya dukung lingkungan misalnya, kita cek daya dukung lingkungan dari satu kawasan misalnya. Nah, itu kita komparasikan dengan kriteria yang ada. Atau kalau problemnya itu adalah membandingkan dua fenomena atau lebih, maka di sini merupakan jenis penelitian komparatif ya. Maka teknik analisisnya diantaranya dengan teknik komparasi. Contohnya menggunakan uji T, uji F. Atau misalnya untuk mencari hubungan antara dua fenomena yang kedudukannya sejajar atau bukan merupakan hubungan sebab akibat ya. Atau di sini adalah penelitian korelasi atau non eksperimental ya. Maka yang kita lakukan untuk analisisnya adalah dengan menggunakan teknik korelasi bivariat atau juga korelasi multivariat, tergantung dari variabel yang digunakan. Kemudian misalnya untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap respon atau melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam ini risetnya merupakan riset atau penelitian eksperimental ya jenisnya. Kita bisa menggunakan uji F, ANOVA, uji T gitu ya. Nah, sama ya. Karena pada penelitian eksperimental atau penelitian komparatif, korelatif maupun eksperimental, penelitian komparatif maupun eksperimental, biasanya kita membandingkan antara perlakuan A dengan perlakuan B misalnya ya. Kemudian setelah kita melakukan analisis data, tahapan berikutnya dari suatu riset adalah menarik kesimpulan gitu. Jadi
suatu kesimpulan itu dirumuskan berdasarkan data yang diperoleh dan harus sinkron dengan permasalahan dan hipotesis. Kemudian kesimpulan yang dibuat dari penelitian non-statistikal didasarkan atas kriteria atau standar yang ditentukan. Jadi misalnya Anda akan menguji kinerja mesin misalnya, atau menguji hasil composting misalnya, metode satu composting, maka lakukan misalnya dengan membandingkan atau mengkomparasikan dengan kriteria kompos misalnya, atau standar SNI-nya misalnya. Kemudian kesimpulan dari penelitian statistik didasarkan atas harga kritik yang tertera pada tabel atau besar taraf signifikansi, derajat bebas, perumusan satu arah atau dua arah misalnya ya, one way atau two way ANOVA misalnya. Itu adalah secara statistikal ya. Nanti kita akan kedepan kita akan pelajari teknik-teknik analisis seperti apa dan juga dikaitkan dengan tujuannya seperti apa. Demikian untuk pertemuan hari ini ya, sedikit brainstorming tentang atau penjelasan terkait satu metode penelitian beserta dengan kerangkanya atau istilahnya parameter atau komponen-komponen yang diperlukan dari suatu laporan ilmiah atau laporan penelitian. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi yang ingin disampaikan, mangga Anda bisa menyampaikannya melalui link yang ada atau fasilitas stream yang ada pada Google Classroom. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.